warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga keadaan kita tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari COVID, dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Aditya Danan Rosidin. Amazing! Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai OSIS atau organisasi siswa intrasekolah, karena pada tahun ajaran 2019-2020 saya diberikan amanah untuk menjadi koordinator pembina OSIS. Baik anak-anakku semuanya, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa OSIS yang ada di SMP itu perannya hampir sama dengan yang ada di SMA. Tetapi ada berbagai macam perbedaan. Oleh karena itu, saya akan memberikan sedikit pemahaman mengapa, bagaimana OSIS yang ada di SMA, terutama di SMA Negeri 2 Batu. Sebenarnya tujuan OSIS itu adalah sebagai penyalur aspirasi bagi seluruh peserta didik. Karena sebagai penyalur, maka sudah sepatutnya OSIS menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesiswaan. Kalau di SMP mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti kelas meeting, di SMA pun juga sama. Terdapat berbagai macam kegiatan seperti kelas meeting, tetapi di SMA jauh lebih banyak lagi kegiatannya. Misalnya ada kegiatan yang dalam bentuk pengabdian, kemudian dalam bentuk pengembangan kepribadian, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, sebelum menuju ke kegiatan-kegiatan OSIS, saya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana OSIS yang ada di SMA Negeri 2 Batu. Bagian-bagian dari OSIS seperti biasanya pasti ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Dan juga ada 10 seksi yang ada dalam kepengurusan OSIS. Yang perlu kita pahami bersama-sama itu adalah semua peserta didik merupakan bagian dari OSIS. Jadi semua peserta didik itu adalah bagian dari OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Tetapi harus ada kepengurusan yang mengurus dalam kepengurusan OSIS tersebut. Ada perwakilan-perwakilan dari peserta didik yang menjalankan roda kepengurusan OSIS. Nah, di sini di SMA Negeri 2 Batu untuk menjadi pengurus OSIS itu terdapat berbagai macam tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan seleksi. Biasanya pengurus OSIS yang sudah naik kelas 12 itu menyebarkan angket kepada adik kelas, terutama kelas 10 dan 11 untuk mengikuti atau untuk bergabung dengan kepengurusan OSIS. Nah, setelah itu diseleksi, kemudian ada tes wawancara, kemudian ada tes PBB, sehingga tersaringlah dari kelas 10 dan 11 ke dalam calon pengurus OSIS. Nah, setelah itu disaring lagi untuk ditentukan siapa kandidat yang paling baik, yang paling bagus untuk menjadi ketua OSIS.
setelah terpilih menjadi kandidat ketua OSIS, untuk pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 2 Batu itu dilakukan hampir sama dengan pemilu yang ada di negara kita, Indonesia. Di SMA Negeri 2 Batu juga sama, ada debat, kemudian ada juga kampanye, dan ada juga pemilihan ketua OSIS. Bedanya, pemilihan ketua OSIS di SMA Negeri 2 Batu tidak dicoblos tapi ditutul. Ditutulnya di mana? Ditutulnya adalah di smartphone. Jadi sudah tidak lagi dicoblos tapi ditutul di smartphone sehingga hasilnya langsung bisa diketahui. Nah, setelah pengurus OSIS yang terpilih tersebut telah menjadi bagian dari pengurus OSIS, maka pengurus OSIS tersebut dilakukan pemberian materi tentang kepemimpinan, keorganisasian, dan manajemen yang dinamakan dengan LDKMPD atau latihan dasar kepemimpinan peserta didik. Pengurus OSIS yang terpilih digembleng, diberikan materi-materi keorganisasian dan sebagainya sehingga mereka memiliki bekal untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang ada di OSIS. Oleh karena itu, karena OSIS ini telah memiliki berbagai macam kemampuan keorganisasian yang telah didapatkan dalam LDKMPD, maka pengurus OSIS ini akan mengemban amanah seluruh peserta didik untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Salah satu kegiatan yang paling besar itu biasanya adalah Disnatalis. Disnatalis di SMA Negeri 2 Batu itu berbeda dengan Disnatalis yang ada di SMA-SMA yang lain. Di SMA Negeri 2 Batu selain mendatangkan artis-artis, juga melakukan pengabdian ke masyarakat. Seperti tahun kemarin di SMA Negeri 2 Batu melakukan pengabdian di dalam masyarakat berupa penanaman bibit pohon, kemudian tebar benih ikan, dan bersih sungai. Sehingga Disnatalis di SMA Negeri 2 Batu selain happy-happy juga kita melakukan pengabdian yang berguna bagi masyarakat sekitar. Yang harus kita pahami bersama-sama bahwa menjadi pengurus OSIS tidak hanya untuk gengsi-gengsian, tetapi menjadi pengurus OSIS memiliki beban yang sangat tinggi. Tetapi beban tersebut harus dipikul karena mereka telah berjanji untuk dapat mengemban amanah ketika menjadi pengurus OSIS. Mereka harus bisa menjaga nilai-nilai untuk tetap baik dalam prestasi akademik maupun non-akademik, kemudian bisa menjadi pengurus OSIS yang baik dan memiliki attitude yang baik. Sekian pengantar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan saya sampaikan video yang akan kalian lihat tentang OSIS. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekitar